Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Zulfa, NIM 008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Di sini menurut saya pertanian adalah kegiatan produksi biologis yang berlangsung di atas sebidang tanah dengan tujuan menghasilkan buah, biji, daging, dan serat untuk memenuhi kebutuhan hidup mahasiswa tanpa merusak tanah, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Yang nomor dua yaitu pertanian, sektor pertanian yang ada di daerah saya. Pertama, tanaman pangan, yaitu ada padi dan jagung. Perkebunan, yaitu teh, tebu, tembakau. Peternakan, yaitu ada sapi dan ayam. Hortikultura, itu ada kubis, sawi, dan wortel. Yang nomor tiga yaitu tentang sejarah pertanian. Sebelum mencapai tahap bercocok tanam, manusia lebih dulu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Gaya hidup seperti ini mengharuskan manusia hidup berpindah-pindah karena bahan makanan dan hewan yang mereka buru telah habis. Seiring berjalannya waktu, manusia berjalan dengan cara bercocok tanam. Mereka berjalan, mereka belajar bahwa biji-bijian yang mereka tanam akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa dan bisa dikonsumsi. Mereka terus belajar hingga menemukan ilmu dalam bertani dan meningkatkan berbagai tanaman yang mereka tanam. Mereka juga memelihara hewan yang bisa dijinakkan sehingga membuat mereka bisa menetap pada suatu tempat. Pertanian sendiri masuk ke Indonesia pada abad ke-19. Perkembangan pertanian sebelum Belanda datang ditentukan oleh sistem pertanian padi dengan pengairan yang merupakan turun-temurun. Sejarah pertanian di Indonesia tidak lepas dengan kolonialisme bangsa Eropa terhadap Nusantara. Contohnya seperti penjajahan Belanda dan VOC. Masyarakat diwajibkan untuk menanam komoditas yang telah ditentukan oleh pemerintah yang bisa disebut dengan tanam paksa. Pada abad ke-14 sampai 18 terjadi perkembangan pertanian secara cepat atau bisa disebut dengan revolusi hijau yang ditandai dengan teknologi industri. Puncak dari pencapaian program pertanian di Indonesia adalah tercapainya swasembada pangan pada tahun 1984. Pada abad ke-21 terjadi revolusi kedua yang ditemukannya kultur jaringan dan teknologi rekayasa genetik yang dapat memanipulasi gen untuk menghasilkan bibit bermutu yang tinggi. Dan selanjutnya, tantangan sektor pertanian yang ada di daerah saya yaitu yang pertama itu hama. Yang kedua, langkanya pupuk yang mengakibatkan harga pupuk tersebut harganya bisa melonjak. Faktor produksi pertanian adalah faktor-faktor yang membantu melancarkan produksi pertanian dan pengorbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tumbuh dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan faktor yang dibutuhkan oleh faktor produksi atau input yang dibutuhkan pada komoditas padi yang ada di daerah saya yaitu pertama lahan. Lahan itu untuk melakukan produksi pertanian dengan pengelolaan lahan yang baik dan benar.
Yang kedua yaitu nilai ekonomi dari tingkat kesuburannya, dari letak lahan, fasilitas pengairan, dari macam penggunaan lahan, luas lahan, dan adanya rencana. Yang ketiga yaitu modal. Modal yang dapat berupa uang atau benda-benda yang tepat yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Seperti yang selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan biasanya menggunakan tenaga kerja dari luar ataupun pekerja sendiri. Selanjutnya, manajemen, yaitu kemampuan dalam melakukan pengairan pe- pe- pengelola. Yang selanjutnya yaitu manajemen, kemampuan untuk pengelolaan usaha tani. Selanjutnya yaitu modal, yang merupakan faktor produksi di luar tanah, ya di luar tanah yang merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh petani kecil. Selanjutnya, kelembagaan pertanian. Seperangkat organisasi yang di dalamnya itu terdapat hadiah-hadiah yang mengatur yang terdapat yang selanjutnya yaitu kelembagaan pertanian yang di dalamnya seperangkat organisasi yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang mengatur perilaku dan tindakan anggotanya baik dalam kegiatan maupun dalam usaha. Yang nomor 6 yaitu pengelolaan pasca panen, yaitu pengelolaan hasil panen dengan tujuan akhir untuk dipasarkan pada konsumen dan menghasilkan produk yang aman dan siap dikonsumsi. Dan pemasaran produk sendiri yaitu sebuah strategi yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Pasca panen yang ada di daerah saya, tepatnya di daerah Lumajang, yaitu yang pertama perontokan gabah. Selanjutnya penampian, pengeringan, penggilingan, pengemasan, penyimpanan, dan pengelolaan yang siap dihasilkan. Proses pemasarannya dengan menjual kepada pedagang besar, kemudian ke pedagang eceran atau bisa langsung kepada konsumen. Yang ketujuh yaitu kelembagaan pertanian adalah kebiasaan yang terstruktur yang dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan yang ada di daerah saya yaitu kelompok tani. Kelompok tani yang berperan sebagai fungsi atau wadah untuk anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta kemandirian dalam usaha tani. Sebagai wahana kerjasama, sebagai unit produksi usaha tani, dan sebagai berperan penting dalam pembangunan pertanian. Yang kedelapan yaitu yang saya lakukan untuk memajukan pertanian di Indonesia, yaitu yang pertama, mempertahankan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi. Yang kedua, mengembangkan teknologi bidang pertanian. Yang ketiga, mengedukasi kepada anak muda tentang pentingnya pertanian. Yang keempat, memberikan sosialisasi kepada petani yang cara meningkatkan produksi pertanian. Yang kelima, memberikan sosialisasi tentang bagaimana pemasaran produk pertanian yang baik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.